Lalu as-sighah, itu sigat. Sigat itu apa? Wahya ijabun wa qabulun, yaitu perkataan penyerahan dan perkataan penerimaan. Itu disebut sighah. Kama qala sahibu Safwati Zubat, sebagaimana yang telah dikatakan oleh pemilik kitab Safwatu Zubat. Wa inna ma yasihu bil ijabi wa qabulihi wa biqabulihi aw istijabi. Dan sesungguhnya jual beli itu sah dengan adanya ijab dan qabul, atau dan qabul kepada pembelian itu atau penjualan itu. Aw istijabi atau istijab. Ijab itu kata penyerahan, seperti saya jual barang ini kepadamu seharga sekian. Lalu qabul itu kata-kata penerimaan, seperti saya terima. Lalu istijab itu kata untuk permintaan agar diserahkan. Misalkan jualah barang ini kepada saya seharga sekian. Nah, yang pertama al-ijab. Ijab itu ada yang sharih, ada yang kinayah. Sharih itu apa? Fasharih madalla ala tamlik dilalatan qawiyah. Ijab yang sharih itu adalah ucapan atau perkataan yang menunjukkan kepada penyerahan kepemilikan. Tamlik itu penyerahan kepemilikan dengan indikasi yang kuat, dilalatan qawiyah, dengan informasi yang kuat yang terkandung di dalam ucapan tersebut. Bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukur bahwasanya perkataan tersebut memiliki informasi yang kuat, yaitu informasi atas penyerahan kepemilikan terhadap sesuatu. Caranya itu adalah mimma shtuhira wa takarrara hala alsinati hamalati syar'i. Yaitu adalah lafaz yang telah masyhur, yang menurut kebiasaan di suatu masyarakat itu telah menjadi perkataan untuk penyerahan barang, seperti kata-kata jual gitu. Wa takarrara, dan sudah berulang-ulang, sama aja. Sudah menjadi kebiasaan, sudah terkenal, sama. Hala alsinati hamalati syar'i. Nah, di lisannya atau di bahasanya ahli syariat, itu masyarakat suatu kota, telah masyhur dan telah menjadi kebiasaan di suatu masyarakat hamalati syar'i, bahwasanya perkataan tersebut adalah perkataan penyerahan suatu barang. Wal kinayah, dan ada yang kinayah. Kinayah itu apa? Mahtamal al-bai'a wa ghairah. Yang tadi itu fayasihu bila niyah. Yang sharih tadi itu sah walaupun tanpa niat, sah tanpa niat. Wal kinayah mahtamal al-bai'a wa ghairah wa yasihu bin niyah. Kalau yang kinayah itu, ijab yang kinayah, perkataan penyerahan barang yang kinayah atau kiasan, itu adalah lafaz atau perkataan yang bisa mengandung arti menjual dan selain menjual. Nah, perkataan kinayah, perkataan penyerahan yang kinayah itu sah dengan adanya niat. Misalkan
ini baju misalkan. Nah itu kinayah. Karena dia bisa aja cuman mengabarkan bahwasanya ini baju, atau dia menginformasikan bahwasanya dia ingin menyerahkan barang itu secara menjual. Atau bisa juga mengandung arti bahwasanya dia itu memberi secara gratis baju itu. Makanya disahkan kalau perkataan penyerahan barang yang kinayah, yang enggak jelas, disahkan jika adanya niat. Sah dengan niat. Al-qabul. Nah, kalau qabul itu kebalikannya, ma yadullu ala tamalluk dilalatan zahirah. Nah, kalau qabul itu adalah lafaz atau ucapan yang menunjukkan atas penerimaan kepemilikan. Gampangnya atas mengambil gitu aja. Dengan informasi yang kuat, yang jelas. Sama aja. Penjelasannya kayak tadi itu. Dan ada juga yang kinayah. Oh, boleh yang kinayah tadi itu balikin aja. Misalkan saya jual baju ini pada engkau seharga 5.000. Lalu orang itu jawab, misalkan. Nah itu kan dia kinayah. Lalu wa inna mashturita as-sighah li'anna ridha amrun khafiyun fashturita lafzun yadullu alaih. Dan sesungguhnya disyaratkan adanya sighah, yaitu pernyataan deal antara kedua pihak, karena sesungguhnya ridho itu adalah perkara yang samar, tidak bisa terlihat, maka disyaratkan lafaz yang menunjukkan atas keridoan. Memang al-bai'u antaradin, jual beli itu berdasarkan saling ridho. Nah, tetapi bagaimana cara mengetahui bahwasanya kedua belah pihak ini ridho? Yaitu makanya harus diadakan pernyataan deal, yaitu sighah tadi. Ada nama istijab, talabul mushtari al-ijabah minal bai'. Istijab itu adalah permintaan si pembeli kepada si penjual. Permintaan itu kepada penyerahan barang, permintaan penyerahan barang si pembeli kepada si penjual. Kan yaqul al-mushtari lil bai' bi'ni hadzal kitaba bikaza. Fa yaqulu al-bai' bi'tuk. Seperti si pembeli mengatakan kepada si penjual, jualah kitab ini kepadaku seharga sekian. Lalu si penjual mengatakan, saya jual kepadamu. Lalu ada lagi al-istiqbal. Istiqbal itu apa? Talabul bai' an qabul minal mushtari. Permintaan si penjual, permintaan penerimaan si penjual kepada si pembeli. Kan yaqul al-bai' lil mushtari, ishtari minni hadzal kitaba bikaza, fa yaqulu al-mushtari ishtaraitu. Seperti si penjual mengatakan kepada si pembeli, belilah kitab ini dariku seharga sekian. Lalu si pembeli mengatakan, saya beli. Ada bai'ul mu'atah. Bai'ul mu'atah itu apa? Wa huwa alla yujada lafzun minal aqidain asna al-bai' aw yujada min ahadihima dunal akhar. Yaitu adalah yang di pertengahan jual belinya tidak ditemukan adanya lafaz, tidak ditemukan adanya pernyataan deal, ditemukan adanya sighah dari kedua belah pihak, dari kedua orang yang melakukan akad, baik penjual maupun pembeli. Atau ditemukan adanya sighah, adanya pernyataan deal, tapi
cuman sepihak aja dari salah satu dari kedua pihak tanpa pihak yang lain. Fahadzal bai' la yasihu 'alal mu'tamad, maka jual beli ini tidak sah berdasarkan pendapat yang mu'tamad. Waqtara Nawawi sihhata bai'il mu'atah fi kulli ma ya'uddu biha bai'an fi 'urfin nas. Lalu Imam Nawawi memilih, ikhtaro ini artinya pemilihan ulama terhadap suatu pendapat tapi berdasarkan dalil. Nah itu, makanya ikhtaro. Ada ikhtaro Nawawi, ada ikhtaro Rafi'i. Artinya ini adalah pendapat yang dipakai oleh Imam Nawawi, yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, yang dipilih oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, tapi berdasarkan mereka ini balik langsung kepada dalil, balik langsung kepada Al-Quran dan hadis. Nah, waqtara Nawawi sihhata bai'in mu'atah fi kulli ma ya'uddu biha bai'an fi 'urfin nas. Nah, ini ada kemiripan antara pendapatnya Imam Nawawi sama pendapatnya Imam Rafi'i, tapi beda, tapi cuma ada kemiripan aja. Nah, yang dipilih oleh Imam Nawawi berdasarkan langsung balik ke dalil itu adalah sahnya jual beli tanpa akad pada setiap sesuatu yang mana sesuatu tersebut di dalam kebiasaan manusia itu dianggap sesuatu tersebut jual belinya itu tanpa akad, jual belinya itu dengan mu'atoh, dengan tanpa akad. Tapi Imam Nawawi itu kembalinya cuma penganggapan tadi aja. Masyarakat itu artinya terlepas apakah barang itu dianggap oleh masyarakat barang yang bukan remeh ataupun dianggap masyarakat sebagai barang yang remeh. Artinya barang terlepas apakah barang itu dianggap masyarakat barang mewah atau barang remeh. Tapi walaupun seandainya itu adalah barang yang mewah, tetapi masyarakat menganggap barang tersebut jual belinya tanpa akad, maka sah menurut Imam Nawawi. Tapi kalau Imam Abu Hanifah enggak, bukan apakah masyarakat menganggap barang tersebut jual belinya dengan apakah di dalam kebiasaan masyarakat tersebut menganggap mayoritas masyarakat tersebut di dalam suatu kota menganggap bahwasanya penjualan dan pembelian barang tersebut menggunakan tanpa akad. Nah, bukan itu. Tapi tolak ukurnya itu memang kembali ke masyarakat juga. Tetapi wa mazhabul Imam Abi Hanifah yasihu bai'ul mu'atah fil muhaqqarat wa la yasihu fi ghairiha wa ikhtarahu al-Imam Rafi'i. Mazhab Imam Abu Hanifah yang dipilih oleh Imam Rafi'i berdasarkan kembali langsung kepada Al-Qur'an dan hadis, yaitu adalah sahnya jual beli tanpa akad pada barang-barang yang remeh. Nah, jadi penganggapan masyarakatnya itu kembali lagi apakah masyarakat menganggap hal ini sebagai hal yang remeh seperti permen, lalu beli minuman, ataukah masyarakat menganggap ini sebagai hal yang mewah, misalkan jual beli pesawat, jual beli mobil. Nah, itu harus ada akad. Tapi Imam Nawawi tadi enggak. Tergantung masyarakat biasanya pada hal tersebut, baik hal yang mewah ataukah hal yang ataukah hal yang remeh. Biasanya masyarakat jual belinya, kalau jual beli hal tersebut pakai akad apa enggak? Gitu.